yang membutuhkan. Jadi saya kira Pak Dadan ini perlu kita hormati sebagai seorang patriot. 70 triliun itu ya, itu 4 miliar dolar itu. Tapi dalam perjalanan, karena memang tidak gampang membangun 30.000 dapur dalam 1 tahun, beliau mengatakan, Pak, sampai akhir tahun 2025 ini, sesungguhnya kami tidak perlu seluruhnya, sehingga beliau kembalikan kepada pemerintah pusat, ya, kepada saya beliau kembalikan 70 triliun. 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November, pejabat menghabiskan uang. Mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan. Beliau bilang, beliau kembalikan 70 triliun. Sehingga 70 triliun ini kita bisa banyak kita gunakan untuk bantu orang yang susah, untuk bantu desa-desa, bantu nelayan, bantu semua yang membutuhkan. Jadi saya kira Pak Dadan ini perlu kita hormati sebagai seorang patriot. 70 triliun itu ya, itu 4 miliar dolar itu. Jarang terjadi menurut saya. Karena itu, anak-anak muda, saya optimis. Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Tingkat Operasional Pengembangan Gizi, dan Saudara FP selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Pengembangan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MT Makan Bergizi Gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 298 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program yang itu seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi
adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi, yang antara dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara RT.